Abbas menggendong Herlin dari pemakaman menuju mobil Rena. Langit sudah gelap, hanya cahaya senter menyinari langkah mereka. Tidak banyak obrolan, mereka berjalan dalam kesedihan. Sesampainya di mobil, seorang perempuan paruh baya membukakan pintu rumah, bertanya kepada Rena. Yang ditanya hanya menjawab singkat sambil masuk mobil karena Abbas ingin bersegera pulang. Mbah yang menjelaskan. Mobil perlahan melaju meninggalkan rumah dan kampung itu. Abbas duduk di tengah, memangku kepala Herlin. Isop langsung menangis histeris mendengar kalau anaknya sudah tidak ada lagi. Ponselnya jatuh bersamaan dengan kakinya lemas. Tetangga yang melihat langsung mendekat, bertanya ada apa. Mereka terkejut. Bagaimana mungkin? Itu tidak mungkin, tidak mungkin. Bisma langsung menutup telepon dari tetangga. Menaiki motor langsung pergi ke rumah tanpa menjawab pertanyaan dari temannya. Kenapa jadi begini? Tanya Abbas sambil menangis. Bukannya aku sudah memberikan apa yang diminta. Kenapa? Rena terus fokus menyetir, sesekali menengok ke belakang. Dia juga tidak tahu kalau akan terjadi seperti ini. Bisa lebih cepat lagi, Rena? Rena mengangguk, menginjak pedal gas lebih dalam, membuat mobil melaju kencang di jalanan kosong karena sudah larut malam. Hanya ada beberapa kendaraan yang lewat saja, itu pun sekitar 10 menit lalu. Di rumah Abbas sudah banyak warga yang datang. Mereka tidak menyangka dengan kematian Herlin. Terlebih ditemukan bukan di rumahnya, melainkan di tempat lain. Saling bisik, saling menduga. Apa sebenarnya terjadi? Isop masih terisak di ruangan tengah ditemani Bisma. Mobil merapat tidak jauh dari rumah. Langsung diserbu oleh warga yang penasaran ingin melihat. Pak polisi yang beberapa menit lalu datang karena ditelepon Pak RW memecah kerumunan. Memberikan jalan untuk Abbas yang menggendong anaknya. Kain kafan sudah disembunyikan, dilepas jauh-jauh dari kota. Disimpan di tempat yang aman oleh Rena dan akan diambil kembali nanti. Herlin! Isop histeris melihat anaknya masuk rumah dibawa oleh suaminya. Dia langsung pingsan. Ibu! Bisma dibantu warga membawa Isop ke kamar. Rena masih di depan rumah. Dia melihat sekeliling. Orang-orang yang hadir menampakkan wajah kesedihan. Mereka tidak percaya dengan apa yang menimpa anak itu, yang dikenal ramah dan baik pada orang lain. Seorang polisi membuyarkan lamunannya. Dia diajak ke samping rumah, ditanya tentang kejadian yang menimpa Herlin. Dengan tenang dan wajah sedih, dia menjawab setiap pertanyaan yang jawabannya sudah disiapkan dari tadi, begitupun dengan Abbas. Baik, terima kasih, nanti akan kami kabari lagi, ucap polisi ke Rena. Herlin dimakamkan keesokan harinya karena terlalu malam. Di pemakaman umum, semuanya berjalan lancar. Abbas dan Bisma menggotong keranda di depan dibantu warga. Rena mendampingi Isop yang masih sedih. Warga, teman sekolah Herlin, dan gurunya berjalan di belakang, mengiringinya sampai ke pemakaman. Semua pulang setelah doa dipanjatkan, kecuali Abbas, Isop, Bisma, dan Rena. Maafkan ibu, nak. Tidak bisa menjaga kamu dengan baik. Isop memeluk nisan Herlin yang terbuat dari kayu. Ikhlaskan, Bu. Herlin sudah tenang di sana. Abbas mencoba menenangkan. Sebaiknya kita pulang. Isop mengangguk. Dia berdiri, berjalan perlahan meninggalkan pemakaman umum setelah pamitan pada anaknya. Dia berjanji akan sering datang. Epilog. Beberapa minggu kemudian, di sebuah rumah panggung, Rena sedang tertawa dengan Mbah dan perempuan yang biasa dipanggil ibu. Di sampingnya, lelaki seumurannya tersenyum. Itu suaminya. Mudah sekali membohonginya.
ucap Rena. Tetapi aku harus berterima kasih kepada Abbas. Berkat anaknya, suamiku kembali menjadi manusia lagi. Kamu jahat, Rena. Lebih jahat aku atau Mbah? Mereka tertawa di dalam rumah.